Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada kesempatan sore hari ini kita akan melanjutkan kajian kita kitab Al-Usfuriyah. Kitab Al-Usfuriyah. Pada kajian kita pada sore hari ini kita sudah sampai hadis yang ketiga. Sampai pada hadis yang ketiga. Hadis ini menerangkan tentang anjuran bagi orang yang berumur untuk kembali kepada Allah. An Anas ibni Malik radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha yanzuru ila wajhi syaikhi sabahan wa masaan wa yaqulu ya abdi qad kabura sinnuka wa raqqa jilduka wa daqqa 'adhamuka waqtaraba ajaluka wa hana qudumuka ilayya fastahyi minni fa ana astahi min syaibatika in u'adzibuka finnari. Mohon maaf, salah. Fa ana astahi min syaibatika an u'adzibaka finnari. Riwayat Ibnu Malik dari Rasulullah, Allah melihat kepada wajah setiap orang yang sudah lanjut usia. Ya, ya kita kan sudah lanjut usia semua, toh Pak, Bu. Ya, ya mau tidak mau kan harus ke sana perjalanannya. Jadi setiap hari sobahan wa masaan, setiap pagi dan sore Allah melihat orang yang sudah tua-tua gitu, ya. Wa yaqul, dan berkata Allah, ya abdi, wahai hambaku, qad kabura sinnuka, umurmu wis tuwa. Ya. Wa raqqa jilduka, kulitmu wis pating klisut. Ya. Pating klisut ya apa? Ya sudah keriput. Raqqa artinya iki lemes. Ya. Jadi jenengan demok ae dipegang, kira-kira kulitku iki isih kaku apa wis lemes. Ya. Nek diginiin kok digini kok akeh lipatannya, berarti itu yang disebutkan Allah itu waraqqa jilduka, sudah keriput ya. Sini-sininya sudah mulai ada lipatan-lipatan kulit yang tidak berguna, semampai melambai gitu ya. Hah? Ya Bu, kelopak mata sudah tidak lagi bisa disuntik silikon. Ya, antara hidung ini sudah mulai mengecil karena pengambilan nafasnya sudah tidak lagi banyak. Ya, wadaqqa 'adhamuka, ya, tulangnya sudah mulai, ya, kayak kemarin saya sampaikan itu,
ngangkat 1 karung beras ya zaman di gudang ya itu langsung nyeng gitu, sekarang nunggu kancane ndi kok ana kancane ya, diajak atau diminta bantuannya untuk ngangkat ya. Kalau toh mampu atau kuat mengangkat ya, habis itu boyoke yang kena. dipaksa untuk ngangkat itu kuat, tapi habis itu boyoknya yang kena. Ya, waqtaroba ajaluka, ajal kematiannya sudah mendekat. Wahana qudumuka ilayya, sudah waktunya kamu datang kepadaku. Fastahyi minni, maka malulah kepadaku, isino gitu ya. Fa ana astahi min syaibatika, saya itu malu dengan ketuaanmu, dengan ubanmu itu, jika aku nanti harus mengadabmu di api neraka. Ya. Karena itu kita sudah diingatkan alamatul maut, alamat kematian itu diantaranya ini. Jadi apa alamat kematian diantaranya, Bu? Umurnya sudah tua ya. Ojo aku ulang tahun kok ora ana sing ngucape selamat ya ngono. Wis rasa mikir ulang tahun. Ya. Panjang umurnya opa, panjang umurnya oma, sudah nggak berlaku itu. Berlakunya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya, nggak usah mikir. Nggak usah mikir apa? Nggak usah mikir kalau ya ulang tahun, ya ucapan selamat gitu ya. Karaokean gitu. Itu di barat, nggak tahu kalau di Indonesia ya, di barat itu orang-orang tua yang dibuang ke panti jompo ya, salah satu fasilitas di panti jompo di barat ya, saya nggak tahu kalau di Indonesia, saya nggak pernah melihat di Indonesia. Kayak di Spanyol itu misalnya panti jompo itu ada tempat karaokean gitu ya. Kalau di sini mungkin ya lagu-lagu kenangan gitu ya. Kan itu ya. Ya. Nek kayak Mas Majid, mantunya Pak Anan ini siapa sini? Mas Habib itu ya. Itu namanya pandangan hidup. Ya, pandangan hidup. Akhir memandang sudah hidup. Ya, itu kayak Mas Habib, Mas Majid, Mas Hamdi, Mas Hafid gitu ya. Pandangan hidup. Ya, mandang hidup. Nah, itu ya. Nanti kalau sudah mulai 40, 50 gitu ya, pegangan hidup. Ini rati pegang orang hidup. Pak Tadin. Iya. Makanya lagunya ya beda-beda. Ya, lagunya beda, nyanyinya juga beda. Kayak Mas Majid goyang dombret ngono ya. Kon jenenge pandangan hidup. Ya. Nanti kalau sudah 40 50 tahun nyanyinya, aku tak mau jikalau aku di madu pret-pret gitu ya.
Nanti kalau sudah 60 ke atas, kenangan hidup. Ya, kenangan hidup tok, wis gak iso apa-apa. Cukup mengenang. Iya. Saya itu kalau lewat tempat di mana saya dulu kecil main-main itu ya, cuman kenangan hidup aja. Wah, aku mbiyen di sini nih gitu ya. Cerita gini, cerita gitu ya. Jadi itu harus malu sudah. Karena itu malulah kepada Allah. Karena Allah malu dengan tanda-tanda tamu dari kematian itu, diantaranya adalah uban. Tulang yang sudah tidak lagi kuat, kulit yang sudah mulai lagi tidak lagi kenceng, ya. Karena itu diceritakan, hukiya anna Aliyan radhiyallahu anhu kana yadhabu ilal jama'ati li sholatil fajri musri'an, falakhiya syaikhan fit tariqi yamshi qadamuhu ala sakinati wal waqari. Ya, fi salakit tariq wa ma marra ala Aliyun radhiyallahu anhu takriman lahu wa ta'ziman li syaibatihi hatta hana waktu tulu'i syamsi falamma dana syekh ila babil masjid falam yadkhul masjid fa alima Ali radhiyallahu anhu annahu kana minan nasara fadakhala al masjidi fawajada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ruku' fatawwala ar-ruku'a miqdar rak'ataini hatta adrakahu Aliyun radhiyallahu anhu falamma faragha min salatihi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, qala Ali maksudnya, ya Rasulullah, lima tawwal tarruku'a fi hadhihi shalah ma kunta taf'al mithla hadza faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma raka'tu wa qultu subhana rabbiyal azimi kama kana ya wirdi wa aradtu an arfa'a ra'si ja'a Jibril alaihi salatu wassalam wa wada'a janahahu ala dhuhri fa akhadhani tawilan falamma rafa'a janahahu rafa'tu ra'si faqalu lima fa'ala hakadha faqala ma sa'altuhu an dzalika fa hadara Jibril alaihi salatu wassalam wa qala ya Muhammad inna aliyan kana yasta'jilu lil jamaah fatalaqa syaikhan nasraniyan fi tariq wa lam ya'lam annahu nasraniyun wa akramahu li ajli syaibatihi wa ma taqaddama anhu wa hafidha haqqahu fa amarani Allah an akhudaka fir ruku' hatta yudrik kasala Aliyun salatal fajri wa hadza laisa bi'ajabin wa a'jabul ajab wa anna Allah ta'ala amara Mikail alaihi salatu wassalam alaihi salam an ya'khudha syamsa bijanahihi hatta la tatlu asyamsu tawilan li ajli Ali radhiyallahu anhu wa qala hadhihi darajah bi hurmati Syekh Al-Fani ma annahu kana nasraniyan. Nah, hadisnya panjang. Jadi suatu saat Ali bergegas untuk pergi sholat jamaah sholat subuh. Kemudian di jalan beliau bertemu orang tua renta sedang berjalan perlahan-lahan. Jadi mau sholat subuh, di tengah jalan Ali ketemu orang tua yang sudah tua berjalan timik-timik.
Ali tidak mendahului karena beliau memuliakan dan menghormati ubannya hingga mendekati waktu terbitnya matahari. Ya. Jadi arep ning masjid ketemu orang tua yang sudah ubanen mlakune timik-timik. Ali tidak mau nyalip karena takzim kepada orang yang sudah tua. Lalu kemudian ketika orang tua renta tersebut dekat pintu masjid, dia tidak masuk masjid. Ya. Lalu kemudian Ali radhiyallahu anhu tahu bahwa dia Nasrani. Maka Ali memasuki masjid dan mendapati Rasulullah dalam keadaan rukuk. Nabi mempanjangkan rukuk seukuran 2 kali rukuk sampai Ali mendapati beliau posisinya dalam keadaan rukuk. Ya, Bu. Ada rakaat ini itu bukan rukuk saja tetapi disebutkan 2 rakaat. Jadi Ali mau pergi ke masjid, ketemu orang yang sudah tua, beliau tidak mau mendahului, nderekke orang yang sudah tua karena ubannya tadi itu dengan jalannya. Begitu dekat dengan masjid, orang tua tadi tidak masuk ke masjid karena dia adalah seorang Nasrani. Begitu sampai ke masjid, Ali mendapati Rasulullah masih dalam keadaan rukuk. Lalu kemudian Ali bertanya kepada Rasulullah, mengapa engkau memanjangkan rukuk di sholat ini tidak seperti di dalam sholat-sholat yang lain? Ya, Rasulullah menjawab, ketika aku rukuk dan mengucapkan subhana rabbiyal azimi, itu seperti biasanya, lalu aku hendak mengangkat kepalaku dari rukuk untuk i'tidal. Datanglah malaikat Jibril meletakkan sayapnya di punggungku. Ya, ala dhahri. Dia menahanku agar agak lama, ketika dia mengangkat sayapnya barulah aku mengangkat kepalaku untuk i'tidal. Petek kuno ya. Sampai kemudian ketika diangkat sayapnya Rasulullah barulah i'tidal. Lalu kemudian berikutnya, lantas para sahabat bertanya, mengapa dia Jibril melakukan hal ini? Rasulullah menjawab, aku belum menanyakan kepadanya, yaitu kepada Jibril, tentang hal tersebut. Kemudian Jibril mendatangi Rasulullah dan berkata, wahai Muhammad, ya Rasulullah, ya, sesungguhnya Ali bergegas untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Tetapi di perjalanan dia ketemu orang yang sudah tua renta, Nasrani. Sedangkan Ali tahu kalau dia orang yang tua itu Nasrani, dia menghormatinya sebab ubannya dan tidak mau mendahului serta menjaga haknya. Lantas Allah menyuruhku untuk menahanmu dalam keadaan rukuk hingga Ali mendapati sholat subuh. Dan yang mengagumkan lagi bahwasanya Allah menyuruh Mikail, malaikat Mikail alaihi salam, untuk menahan matahari dengan sayapnya hingga matahari tidak terbit agak lama karena Ali, ya, radhiyallahu anhu. Ya, derajat ini sebab hormat kepada orang tua meskipun seorang Nasrani. Pun paham ceritanya nggih? Jadi
Wa qala hadhi ad-darajah. Penghormatan Allah terhadap Ali seperti ini, apresiasi Allah terhadap Ali seperti ini karena perlakuan Ali kepada orang yang sudah tua meskipun dia seorang Nasrani. Jadi orang Arab itu sangat mengagungkan orang tua. Satu contoh, Bu, nggak usah pakai gambar-gambar. Kalau di kita kan ada gambar ya, di kereta ada gambar untuk ibu hamil, untuk gambar untuk orang lansia, gambar untuk orang cacat atau difabel. Nggih. Kalau jenengan suatu saat pergi ke negara Arab mana saja, ya, jenengan perhatikan, kalau naik bis umum, kok saya duduk karena kosong, duduk, saya sedang baca Quran begitu, tiba-tiba ada perempuan yang naik, itu otomatis saya berdiri, mempersilahkan. Ketone wong Arabi galak, Pak. Tapi dengan orang yang lebih tua itu sangat menghormati. Meskipun ada tulisan khusus untuk muawikin, orang-orang yang difabel, ya, ajuz untuk orang yang sudah tua. Tetapi tanpa ada tulisan itu otomatis. Kok ada orang yang masih kuat tidak mau memberikan tempat duduknya kepada orang yang lebih tua meskipun dia bukan orang hamil, meskipun dia bukan lansia, maka aib, hukumnya aib, ada sanksi sosial, sak bis kuwi mesti ndeloki kabeh. Nah itu. Nah di kita enggak, wis ditulisi tetap aja ngeyel. Anak-anak muda dengan santainya ngorok, sementara ada orang tua sempoyongan sambil gocean pegangan apa namanya itu ya, apa yang di bis itu apa namanya ya? Gitu, Bu. Begitu juga ketika antri. Orang tua itu pasti didahulukan, terutama ibu-ibu. Itulah adab yang diajarkan oleh Islam dan budaya orang Arab. Itu ya. Kalau di kita enggak. Hanya yang sadar saja, dan yang sadar berapa persennya. Ah, masalah lo, udah tahu lo ini hamil pergian, cari penyakit amat, itu ya. Ya, kalau dia pergi berarti kan masih kuat. Nah ini, sampai Ali karamallahu wajhah, padahal dia bukan orang Islam. Dia tahu bahwa yang berjalan di hadapannya ini orang tua. Karena itu Rasulullah ketika rukuk ditahan oleh malaikat untuk tidak i'tidal, menunggu kedatangan Ali, sehingga Ali datang posisi Rasulullah masih dalam keadaan rukuk. Begitu juga dengan matahari, karena saking lamanya sholat subuh tadi, matahari ditahan untuk tidak terbit dulu, sehingga mereka tidak telat melaksanakan atau menyelesaikan sholat subuh. Itu ya. Lah ini untuk orang tua yang kita tidak kenal, orang tua yang berbeda keyakinan. Lalu bagaimana dengan orang tua yang kita
kenal orang tua yang melahirkan kita. Maka itu Al-Quran menyatakan wala taqul lahuma uffin, atau wala tanharhuma. Ini orang yang tidak dikenal, orang yang beda keyakinan, sedemikian rupa orang menghormati orang tua. Kalau di kita kan enggak ya, aku ya padha dene kesel kok. Saya ini juga capek ini. Ya. Itu. Kadang-kadang karena kita sedang berangkat kuliah itu, sambil berangkat kuliah sambil bawa Quran, sambil kita ngapalin Quran dalam bis. Jadi kalau jenengan lihat di Arab itu banyak orang yang dalam perjalanannya itu sambil baca Quran. Baca Quran begitu sambil ngapalin sambil itu, kemudian ada orang yang masuk, kemudian kita berdiri. Kita mempersilahkan, silahkan gitu. Kadang-kadang mereka sendiri yang tidak mau, tapi kita tetap paksakan. Karena mereka tidak maunya itu bukan karena tidak mau, yaitu basa-basinya mereka saja, tapi pada dasarnya ngetes kita ini punya akhlak adab atau tidak. Jadi ke orang tua itu sedemikian rupa, maka pahalanya sedemikian rupa besar. Cerita yang lain, hikayatun ukhra. Lamma qarabat wafatu Ustadz Abu Mansur Al-Maturidi. Ketika Abu Mansur Al-Maturidi rahimahullah ta'ala, kana yauma idzin ibnu thamanina sanah. Syekh Abu Mansur Al-Maturidi umurnya 80 tahun, sakit, maka fa'amara Aba Mansur an yatluba abdan bimithlihi sinnan wa yashtarihi wa ya'taqihi an yatluba abdan bimithlihi sinnan wa yashtariyahu wa ya'tiqahu wa ya'tiqahu anhu fatalaba Abu Mansur fama wajada mithla hadzal ab fama wajada fatalaba Abu Mansur fama wajada mithla hadzal abdi faqalu kaifa tajid abdan ibna thamanina sanah wa huwa yabqa ala riqqi wa lam ya'taqi. Faraja Abu Mansur rahimahullah ila ustadihi fa akhbarahu an maqalatin nas falamma sami al ustad hadhihi al maqalah wada'a ra'sahu ala turab wa naja rabbahu wa qala ilahi innal makhluqa la yahtamilu karamu idza balagha abduhu thamanina sanah bi an yabqa ala raqi ya bal ya'taqihi fa ana balagtu thamanina sana fa kaifa la ta'taqini minan nar wa anta karimun jawadun azimun ghafurun syakur fa a'taqahullah ta'ala bihusni munajatihi. Kisah Abu Mansur Al-Maturidi ketika beliau umur 80 tahun, kemudian sang guru sakit. Lantas beliau memerintahkan Abu Mansur untuk mencari budak seumurannya untuk dibeli dan dimerdekakan. Jadi ketika Abu Mansur Al-Maturidi ketika itu umurnya 80 tahun, kemudian sang guru itu sakit. Lantas beliau meminta Abu Mansur untuk mencari budak yang seumuran dengannya untuk dimerdekakan. Kemudian Abu Mansur mencari budak itu, namun tidak menemukan budak seperti yang diinginkan gurunya.
Kemudian orang-orang berkata, bagaimana engkau akan menemukan budak umur 80 tahun yang masih dalam keadaan budak dan belum dimerdekakan? Maka Abu Mansur kemudian kembali kepada gurunya memberikan kabar tentang apa yang didapatkan di lapangan. Dia tidak mendapatkan budak yang umur 80 tahun. Ya. Lalu kemudian ketika sang guru mendengar perkataan tersebut, dia meletakkan kepalanya di atas tanah dan bermunajat kepada Allah seraya berkata, wahai Tuhan, wahai Allah, ya Allah, sesungguhnya makhluk tidaklah mulia jika budaknya telah mencapai umur 80 tahun. Dengan tetap memperbudak bahkan memerdekakannya. Maka aku telah mencapai umur 80 tahun, lantas bagaimana engkau ya Allah, ya, yang maha pemurah, maha agung, maha ampun, maha pengampun, ya, maha pengampun, maha bersyukur. Maka Allah membebaskannya dari api neraka sebab munajatnya yang baik. Maksudnya begini Bapak Ibu. Jadi Abu Mansur disuruh gurunya untuk mencarikan budak yang umur, kan budak itu kan diambil tenaganya. Kalau umurnya 80 tahun kan sudah nggak ada toh Bu. Oh, umur 80 tahun ini malah ngerkasake. Kalau dia tetap menjadi budaknya malah makani tok. Akhirnya banyak yang memerdekakannya karena sudah tidak ada lagi yang dimanfaatkan darinya. Lalu kemudian Abu Mansur disuruh oleh gurunya untuk mencari budak yang umur segitu. Kan nggak ketemu. Kemudian ketika nggak ketemu, beliau lapor kepada gurunya, tidak ada yang kau cari budak yang umurnya 80 tahun itu. Maka ketika itu dia berdoa, wahai ya Allah, gitu kan, qala ilahi innal makhluqa la yahtamilu, ya, sebenarnya makhluk atau budak itu tidak mungkin bisa diambil manfaatnya sampai umur 80 tahun, ya. Karena itu, lantas bagaimana engkau tidak membebaskanku dari neraka, sedangkan engkau maha mulia, maha pemurah, maha agung, ya, memperbudak, maha agung, maha bersyukur, syakur. Maka Allah membebaskan orang tadi, gurunya Abu Mansur tadi, ya, dari api neraka karena munajatnya. Jadi doanya itu sampai umur, makanya orang tua itu doanya itu mandi. Orang yang sudah tua-tua itu doanya itu manjur. Maksiat sudah nggak ada. Ya mudah-mudahan kita termasuk yang begitu. Bukan tua-tua keladi. Semakin tua semakin menjadi. Ya. Mudah-mudahan tidak yang demikian. Jadi semakin tua hendaknya kita semakin kokoh di dalam menjalankan syariat. Maka saya katakan, kalau panjenengan tidak bisa sholat dengan berdiri, maka sholatlah dengan duduk. Jika tidak bisa sholat dengan julus tawar, julus iftiros, orang sakit, ya, sininya sudah asam urat, kakinya sudah bisa ditekuk lagi, ya, boyoke sudah nggak bisa untuk naik ke atas lagi, silahkan datang ke masjid dengan membawa kursi. Kursi dibawa-bawa, tuku kursi deleh masjid buat sholat. Kursi sing ora sandene kayak gini ndak apa-apa. Ya. Kok bisanya hanya dengan, mohon maaf, ada orang yang difabel, yang berkebutuhan khusus,
itu kalau sholat, mohon maaf ya, sampai kakinya yang satu itu bisa jejak orang di belakangnya. Jejak itu apa ya Pak ya? Mancal gitu ya. Jadi dia kalau sholat nggak berani di depan. Memaksakan diri untuk berdiri. Hanya saja pada saat dia mau sujud, jadi kakinya yang satu harus ke belakang sana. Pada saat dia sholat, belakangnya nggak ada orang. Tapi ketika dia sholat, belakangnya ada orang kan bahaya. Suatu saat saya temukan orang seperti itu. Begitu kita sampaikan, Pak, pakai kursi saja atau duduk yang wah bagi saya nggak afdol. Nggak afdol itu justru sampai menyiksa orang lain. Setiap mau sujud sampai nendang sirai wong liya. Kan kalau nggak ada kesadaran jadi masalah itu, Pak. Ya. Jadi kalau mau sujud itu Bu, Pak, itu kakinya yang kanan, mohon maaf karena difabel. Tapi begitu disuruh pakai kursi nggak mau, katanya nggak afdol. Dia masih bisa, iya masih bisa, tetapi ganggu orang lain. Saya kan sholatnya kan sudah milih paling belakang. Paling belakang tetapi belakangnya jenengan masih kosong. Ketika ada orang giliran jenengan, giliran belakangnya jenengan, orang kan nggak tahu kalau jenengan nggak bisa sujud dengan menekuk kaki yang kanan. Ngertine saat sujud. Ketika belum sujud ya nggak ngerti. Maka sekali lagi umur yang tua, umur yang sudah tua itu harusnya digunakan untuk hal-hal yang positif, yang baik, jangan tua-tua keladi. Munajat yang banyak, beristiqomah dalam ibadah, beristiqomah di dalam doa, doakan anak-anak, cucu-cucunya, tetangga-tetangganya, bersihkan hati. Insya Allah husnul khotimah itu bukan saat kita mendoakan ketika meninggal. Tapi husnul khotimah itu ditabung, dicicil sejak dini. Ya, mohon maaf, jenengan kan sering nonton berita ya. Orang tua yang mohon maaf tidak sadar. Jajan, minum obat kuat. Jantungnya tidak kuat. Mohon maaf ya, mati dut ini ya saat di atas kemaksiatan. Kan eman-eman balik wis ra iso. Kan sering tau jenengan mendengar berita seperti itu. Lah sing cewek mergo nom, yo ngetes wae. Nah, sing penting dia entuk duit. Ya, atau kebalikannya. Maka ibu-ibu, bapak-bapak sekali lagi kita dengan umur yang sudah ada sama kita, dengan usia, dengan tanda-tanda penuaan pada diri kita, ya itu harus kita tangkap dengan cerdas. Nek kepala sudah mulai memutih, nggak usah disemir, ya carikan jilbab selesai, ya Bu, ya. Terus kemudian kalau tenaga sudah nggak memenuhi, jangan kemana-mana, cukup jalan-jalan di sekeliling rumah. Kalau sudah tahu kena ada penyakit, ada ini, ada itu, ya sudah istiqomah. Mudah-mudahan yang
orang doakan istiqomah husnul khotimah itu bukan kok berkat doa orang-orang itu, tapi kita sendiri harus nyicil dari sekarang. Terima kasih. Ada yang bertanya? Silahkan. Kalau nggak ada, sudah adzan Isya, kita ada. Baik, kita lanjutkan minggu depan. Mudah-mudahan lancar semuanya dan jaga kesehatan. Sholat juga begitu, Bapak Ibu. Sholat jangan terlalu mepet lah, meskipun nggak ada jaraknya. Jangan salaman, ya, jangan bersentuhan, karena kita tidak tahu sekarang ini. Tentu panjenengan semua sudah tahu, kita sudah bosen dengan karantina, sudah bosen di dalam rumah, tapi tidak berarti kita melanggar dan kita menyepelekan. Jadi meskipun sudah tidak ada huruf P-nya, tetap jaga jarak, kalau bisa jangan bersentuhan. Ngoten nggih? Ya, kita harus min babil ihtiyat, dari aspek kehati-hatian harus tetap iqil wa tawakkal. Berusaha baru tawakal. Jangan tawakal lah raono, jangan. Itu namanya jumawa. Itu namanya sombong. Itu namanya meniadakan sebab. Padahal segala sesuatu itu ada sebabnya. Saya kira itu, dan mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim wa astaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma fiqil aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.